Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelompok H, yang beranggotakan saya Sani Mukaromah dengan NIM 25010500316, nomor presensi 1. Saya Najwa Sakautsa dengan NIM 250150341 dengan presensi 26. Saya Devira Diputri Sulinar dengan NIM 25010500328 dengan presensi 13. Dengan saya Intan Auliana Siti, NIM 25010500351 dengan nomor presensi 36. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai periskop sederhana yang akan dipaparkan oleh kami tim 7. Selanjutnya yaitu tujuan membuat periskop sederhana adalah untuk memahami cara kerja pantulan cahaya pada cermin datar sehingga kita dapat mengamati objek yang tidak berada pada garis pandang langsung. Melalui periskop, siswa dapat melihat bagaimana cahaya dipantulkan 2 kali pada cermin yang dipasang miring sehingga gambar objek dapat muncul di mata pengamat. Pembuatan periskop juga bertujuan melatih keterampilan perancang alat optik sederhana serta mengukur kecerahan objek pada berbagai jarak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi periskop. Kinerja periskop dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti memposisikan sudut cermin yang idealnya yaitu 45 derajat agar cahaya dapat dipantulkan dengan benar. Selain itu, kualitas cermin, kebersihan permukaan, dan kestabilan tabung juga periskop juga menentukan kejelian gambar yang terlihat. Faktor lain seperti pencahayaan objek, ukuran lubang pengamatan, serta jarak antara cermin dapat membuat tampilan lebih terang, gelap, jelas, atau kabur saat dilihat melalui periskop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep cahaya, cermin datar, hukum pemantulan, dan kaitannya dengan periskop sederhana. Yang pertama, cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik dengan sifat dasar merambat lurus. Nah, ketika cahaya ini menabrak cermin datar atau sebuah sudut atau bidang pantul yang halus dan permukaan luas, maka cahaya ini tidak akan berhamburan secara acak, melainkan dipantulkan secara teratur. Nah, arah pantulan ini tidak terjadi secara acak, namun diatur secara presisi oleh hukum pemantulan. Nah, hukum pemantulan ini memastikan bahwa sudut dari cahaya saat menabrak cermin datar atau sebagai sudut datar akan selalu sama besar dengan sudut kemiringan dari cahaya ketika mengantuk pergi atau sudut pantul. Sehingga bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar akan selalu sama besar dan tegak lurus dengan cahaya aslinya atau benda aslinya. Nah, pada periskop sederhana ini menggunakan cermin datar atau dua buah cermin datar yang menggunakan atau memanfaatkan hukum pemantulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu periskop sederhana dan apa sih kegunaannya. Jadi, periskop sederhana merupakan alat optik yang terdiri dari dua cermin datar yang dipasang sejajar pada sudut 45 derajat di dalam tabung untuk memungkinkan seseorang itu dapat melihat objek yang terhalang atau sedang berada di luar pandangan langsung.
Nah, alat ini itu bekerja berdasarkan prinsip pemantulan cahaya, di mana cermin pertama itu menangkap cahaya dan memantulkannya ke cermin yang kedua, sehingga objek yang jauh atau yang sedang terhalang itu dapat dilihat dalam posisi yang berbeda. Nah, yang selanjutnya mengenai apa sih kegunaan dari periskop sederhana. Jadi, kegunaan dari periskop sederhana yang pertama untuk melihat objek yang terhalang. Periskop memungkinkan seseorang itu dapat melihat sesuatu yang posisinya lebih tinggi atau sedang terhalang dari benda lain. Misalnya melihat dari bilik dinding atau dari pojok ruangan. Yang kedua, sebagai alat pengamatan. Dalam dunia pendidikan, periskop itu dapat mengenalkan konsep pemantulan cahaya. Yang ketiga, digunakan dalam situasi yang tertentu. Contohnya pada saat di kapal selam. Periskop digunakan untuk mengintai area permukaan laut tanpa harus naik ke permukaan. Ini adalah periskop sederhana yang kelompok kami buat. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari periskop sederhana ini. Cara kerja periskop sederhana. Pada periskop sederhana ini, kunci dan prinsip periskop sederhana berada pada kedua cermin yang berada pada tubuh alat optik tersebut. Secara sederhana, periskop bekerja dengan cara menangkap cahaya yang dipantulkan objek oleh cermin pertama yang di bagian paling atas pada periskop. Kemudian, bayangan yang ditangkap dari cermin pertama ini diteruskan pada cermin kedua yang berada di bawah periskop, sekaligus berfungsi sebagai media untuk memantulkan bayangan objek ke mata manusia. Sekian pemaparan dari kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.